Ya, pemirsa, Kapolri menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Salah satunya adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru. Berikut penjelasan Kapolri malam tadi. Maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun, pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Kemudian yang ketiga, Saudara SS, selaku Security Officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personel. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang. Pidana sama, pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Ya, pemirsa, lalu bagaimana hasil dari investigasi tim gabungan pencari fakta atas tragedi di Stadion Kanjuruhan? Sudah bersama kami saat ini Danita Riyadini di Mapolres Malang. Selamat pagi Danita, bagaimana jalannya pemeriksaan hari ini? Selamat pagi Ebony. Setelah sebelumnya Kapolri menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus tragedi Stadion Kanjuruhan, tentu pihak kepolisian terus melakukan pemeriksaan terhadap ke-6 tersangka. Dan adapun hasil investigasi yang disampaikan oleh Kapolri diantaranya tersangka Dirut PT LIB yang tidak melakukan verifikasi kelayakan stadion sehingga mengakibatkan terjadinya tragedi pada Sabtu kemarin. Di antaranya ditemukan ada besi yang melintang sehingga bisa menghalangi para penonton ataupun supporter yang kala itu akan keluar menyelamatkan diri dan akhirnya terjadi desak-desakan dan Kapolri menyebutkan sempat terjadi desak-desakan selama kurang lebih 20 menit. Selain tentu Dirut PT LIB, Kapolri juga menyebutkan tersangka dari Ketua Panpel Arema FC yang juga tidak memperhatikan untuk kelayakan stadion, terutama untuk kapasitas jumlah penonton pemirsa, karena Kapolri menyebutkan ada temuan 42.000 penonton yang ada di Stadion Kanjuruhan ketika adanya Liga 1 atau pertandingan pada Sabtu kemarin, sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab disangkakan atau menjadi tersangka.
Padahal untuk kapasitas stadion menurut Kapolri hanya 38.000 penonton. Dan tidak ada rencana darurat akibat adanya kelebihan kapasitas dari penonton tersebut. Ada juga SS Security Officer yang juga tidak memperhatikan para penjaga pintu keluar dan tidak membuka secara keseluruhan, hanya 1,5 meter saja pintu keluar ketika pertandingan selesai dan akhirnya terjadi desak-desakan. Ada juga 3 pejabat utama kepolisian yang kala itu bertugas di Stadion Kanjuruhan yang memerintahkan adanya tembakan gas air mata, dan ada 1 pejabat dari kepolisian yang juga mengetahui adanya larangan penggunaan gas air mata dan tidak mengecek kelengkapan personel atau anggotanya ketika bertugas pada saat liga. Sementara untuk ke-6 tersangka hingga saat ini juga terus diproses oleh pihak kepolisian dan kami juga masih menunggu untuk proses selanjutnya terhadap ke-6 tersangka ini. Dan korban yang saat ini masih dirawat juga masih ada, pemirsa. Lebih dari 60 korban yang masih dirawat di rumah sakit yang tersebar di Malang dan saat ini masih mendapatkan perawatan oleh pihak rumah sakit. Dan informasi yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan juga ada lebih dari 400 orang yang mengalami luka, baik luka ringan maupun luka sedang, dan lebih dari 20 orang yang mengalami luka berat, sehingga total yang kami peroleh informasinya dari Dinas Kesehatan menyebutkan 574 korban dari insiden kejadian Stadion Kanjuruhan. Ebony. Baik, Danita, dari 6 orang tersangka tadi apakah hari ini akan ada yang diperiksa atau mungkin ada agenda pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya hari ini? Seperti apa agendanya? Seperti yang sudah disampaikan oleh Kapolri tadi malam yang menyebutkan 6 orang tersangka tersebut akan diproses. Namun kapan dimulainya untuk proses ke-6 tersangka tersebut, tadi malam Kapolri juga belum menyebutkan secara rinci, secara detail kapan mulai pemeriksaan ataupun penanganan terhadap 6 tersangka tersebut. Sementara untuk pemeriksaan saksi setelah adanya kejadian tersebut juga sudah diumumkan. Lebih dari 30 personel Polri yang sudah diperiksa keterangannya, saksi-saksinya, termasuk juga anggota yang menembakkan gas air mata. Ada 11 anggota Polri yang menembakkan gas air mata menurut Kapolri. Sementara untuk saksi di luar anggota kepolisian juga sudah diperiksa. Kurang lebih ada lebih dari 6 anggota di luar dari anggota kepolisian yang sudah diperiksa sebagai saksi. Namun untuk pemeriksaan terhadap 6 tersangka kapan dimulainya, kami juga masih menunggu instruksi ataupun data dari pihak kepolisian. Ebony. Baik. Lalu apakah sudah ada tersangka yang ditahan, Danita? Mengenai sudah adanya tersangka yang ditahan ataupun belum, Kapolri juga belum menyebutkan secara detail apakah ke-6 tersangka tersebut sudah ditahan baik di Polres Kota ataupun di Polres Malang. Kabupaten maksud kami, belum ada informasi lebih rinci apakah ke-6 tersangka tersebut sudah ditahan ataupun belum. Kapolri malam tadi juga hanya menyebutkan sudah menetapkan 6 tersangka dan hingga saat ini pihak kepolisian juga belum mengumumkan apakah sudah ditangkap, apakah sudah ditahan dan apakah akan segera dimulai, kapan segera dimulai untuk pemeriksaan dan penangkapan terhadap 6 tersangka ini, Ebony. Baik, terima kasih Danita Riyadini atas informasi Anda langsung dari Mapolres Malang, Jawa Timur.